Oke, baik. Selamat pagi. Pagi hari ini kita memasuki pembelajaran kita, yaitu lesson-nya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya saya menyapa dari kami. Sekali lagi, selamat pagi. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya salah seorang dari anak didik kami untuk memimpin doa agar apa yang kita laksanakan di pagi hari ini, yaitu proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Ya, silakan anak didik kami memimpin doa untuk mengawali pembelajaran. Silakan. Mari kita bersama dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat berdoa. Di mana darimu dan kami dapat berkumpul di ruangan yang baik. Jawablah ini anak ini belajar dan kau berkati kami. Hanya dalam pagi teman-teman kami, kami akan dapat menerima semua pelajaran dengan baik. Ya Bapak, kami juga berdoa buat diri kami, kiranya kau berkati dia dan kau berikan kelancaran bagi kita. Ya Bapak, kami tidak lupa berdoa buat kedua kami, dimanapun kaki mereka berlangkah. Berkatilah mereka, jumlah mereka mendapat dan nafkah semuanya. Dan nafkah berkarena ini semua. Ya Bapak, kami ini anak-anak-Mu yang siap luput dari kesalahan dosa, kiranya Kau mengampuni dosa-dosa kami. Sengaja ataupun tidak sengaja, dan kami layak menerima kami. Ini doa anak-Mu, kiranya Kau mengabulkannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Adapun materi kita untuk pagi hari ini yaitu adalah materi asam basa. Nah, saya rasa kalau dikatakan itu asam basa, bukan lagi bahasa baru. Benar atau tidak? Nah, yang mana di dalam kehidupan kita sehari-hari yang dikatakan asam itu sudah dengan secara tidak langsung sudah kita rasakan, sudah kita nikmati dan ada juga sama kita. Nah, tapi untuk itu juga anak didik kami juga saya juga bisa untuk menanya lagi untuk lebih paham dan untuk lebih mantap kalau asam itu di dalam pembelajaran itu apakah dia berbeda di dalam kehidupan sehari-hari atau berbeda dengan yang kita pelajari pada saat ini. Nah, untuk itu saya buat dulu gambar sebelum kita nanti membuat diskusi. Saya buat dulu gambar seperti yang ada di layar. Nah, apakah anak didik kami bisa nampak gambar yang ada di layar? Nah, di situ gambar yang pertama, di situ yang A. Itu gambar apa? Adalah pasta urin atau odol. Odol dengan sikat gigi. Nah, di situ dikatakan kalau pasta atau odol gigi itu dikatakan asam atau basa? Adalah apa? Basa. Apakah itu sudah kamu tahu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah seluruhnya peserta didik kami menikmatinya, merasakannya, ya? Atau masih ada anak didik kami yang tidak kenal dengan odol gigi atau pasta gigi? Saya rasa pagi-pagi tadi bangun tidur sudah langsung menggunakan itu, ya kan? Nah, gimana rasanya, manis, asam, pahit? Adalah terasa apa? Pahit. Ya, berarti kalau itu pahit itu berarti sesuai dengan materi kita itu asam basa itu digolongkan kemana? Digolongkan ke basa. Berarti salah satu sifat dari basa itu apa? Yang sudah kita rasakan adalah rasanya apa? Pahit. Nah, kalau sesuai dengan tipe pelajaran kita, berarti basa itu lambangnya apa? Siapa yang bisa tahu? Oh, lambangnya basa itu apa? Adalah apa? OH-. Sedangkan kalau asam adalah H+. Nah, itu adalah gambar yang pertama. Kita lihat gambar yang selanjutnya. Nah, di sini ada gambar tersedia gambar makanan. Nah, sebelumnya itu adalah hanya melihat gambar makanan. Nah, di gambar makanan itu apa namanya? Adalah manipura. Berarti itu sudah biasa kita lihat kan?
Dan mungkin seluruhnya kita peserta didik kami juga sudah menikmatinya. Makanya dikatakan asam basa itu sangat melekat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tinggal kita kalau di dalam pembelajaran ini kita itu sudah lebih dominan mengetahui dan memahami sifat dan macam-macam daripada asam. Nah, kita lihat dengan yang digambar. Di sana ada sejenis masakan, yang mana masakan itu adalah bahan dasarnya yang pertama adalah ikan. Yang bahan dasar yang kedua adalah harus ada asam. Nah, di sana setelah kita bayangkan, ini kita hanya membayangkan. Kalau kita praktek sekarang sudah tidak mungkin, ya kan? Nah, kita itu membayangkan kalau naniura itu gimana caranya? Kenapa bisa dia terjadi? Nikmat, baru yang lain dia terasa itu adalah bahan dasar yang kedua selain asam. Sifat yang kedua, rasanya kan asam atau pahit? Nah, kita lanjut. Nah, kita lihat. Nah, kalau di situ ada masakan maniura, berarti dia bahan dasarnya itu adalah apa tadi? Asam. Berarti bagaimana sifat asam itu? Ada seorang tulis. Bagaimana sifat asam itu? Ya, seorang siswa kami. Apa? Ya, silakan ya. Iya, ada sifat yang selanjutnya itu memiliki sifat korosi, rasanya asam, baru dia licin. Nah, oke, baik. Nah, untuk selanjutnya di sini saya buat ada LKPD-nya, yaitu LKPD itu adalah di sini sudah ada gambar. Gambar itu adalah biar kamu lebih fokus. Yang kita bahas ini sekarang adalah mengidentifikasi larutan yang bersifat asam dan basa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di LKPD nanti sudah ada soal yang mau kita bahas. Nah, sebelumnya anak didik kami membentuk kelompoknya masing-masing. Kami persilakan. Yang ada di setidaknya adalah
dan jenisnya. Mana? Sudah terbentuk semua kelompoknya? Sudah. Lengkap semua kelompok kita? Kelompok 1. Kelompok 2, 4, 6. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, baik. Terima kasih. Berarti seluruhnya hadir ya? Oke, terima kasih. Baik, untuk saat ini bagi yang mengenai LKPD, LKPD itu adalah lembar pekerjaan. Soalnya, nah, soalnya dikerjakan gambar kamu tinggal mengamati pada suara dekat kita bagikan yang namanya LKPD yang ada satu sekolah. LKPD langsung dibuat kelompok yang kondusif kerjasama dengan LKPD-nya yang sudah dibuat.
Sinomnya juga boleh, tapi yang itu adalah materi kita. Ada di jangan yang lain-lain sih. Tulisannya harus jelas. Kalau tidak ada dapat di buku itu, silakan kamu juga menggunakan handphone juga boleh. Tapi yang dibuka itu adalah materi kita, jangan yang lain. Tulisannya harus jelas.
Di situ kan makanya ada gambar gitu untuk diarahkan banyak gambar isinya. Ada seperti itu.
Ada kendala? Sudah siap?
Udah yang siap? Halo. Hai. Udah siap?
yang buatan kan ini yang belajar dasarnya adalah akhir dan waktu kita setengah jam lagi. Nanti di setengah jam itu dapat presentasi hasil diskusi menjadi kami seluruh bulan. Jadi nanti itu bisa kita mulai atau masih dikerjakan? Oke, kita tunggu 5 menit lagi. Karena nanti per lembar itu dikumpul, tolong tulisannya itu jelas. Nanti dalam materi KPD-nya itu jangan lupa ditulis namanya masing-masing ya. Jelas karena itu nanti saya koreksi lagi. Walaupun sudah dipresentasikan. Teori, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Kekurangannya.
Oke, sudah bisa dikumpul. Pengumpulannya nanti sekarang berarti sudah bisa kita mulai untuk mempresentasikan apa yang kita diskusikan di LKPD. Bisa? Sudah? Nanti pada saat pengumpulan jangan lupa LKPD-nya itu ditulis namanya masing-masing di lembar LKPD-nya ya, karena nanti itu masih saya cek nanti. Biar kita mulai presentasinya. Dua menit lagi biar kita persentase per kelompok. Ada di situ bahasa konjugasi, ada asam konjugasi. Ada menyebutkan kelemahannya. Ada kan?
Bisa? Sudah habis loh 2 menit. Sudah habis waktu kita hanya menulis, hanya membahas. Karena itu mau mendengarkan siswa kami mengajukan jawabannya masing-masing. Ya, silakan. Masih pulang kan? Kelompok 5 sudah? Sudah Bu. Kelompok 3 sedikit lagi. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Ayo cepat. Menunggu kelompok 4 belum? Berarti sudah bisa lah kita mulai untuk presentasenya, yaitu dengan LKPD yang sudah dimulai. Sudah bisa? Di sana sudah ada soal. Di sana ada soalnya adalah karena tujuan kita itu adalah mengidentifikasi. Yang pertama, apa yang diidentifikasi itu sifat asam, sifat larutan asam dan sifat larutan basa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah membandingkan konsep asam menurut teori Arrhenius dan Bronsted, Lowry dan Lewis. Itu sudah lengkap, apa yang mau dibahas juga sudah. Nah, saya rasa anak didik kami sudah mengerjakannya dengan baik selama diskusi kita sudah lebih dari 30 menit. Nah, nantinya juga apa yang kamu diskusikan hasilnya dapat semua menerima dan mengingatnya dan menghafalnya juga. Oke, sudah bisa? Dari kelompok mana yang bisa duluan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kita buat? Kelompok 5 bisa? Nanti satu kelompok itu karena kita ada 5 kelompok, soal kita ada berapa? Ada 6. Berarti nanti satu kelompok kita usahakan 1, baru kelompok lainnya 1 seperti itu berbagi, biar semua merasakan. Kalau ibu mau semua aktif untuk mengajukan jawabannya. Seperti itu. Oke, dari sana silakan kelompok mana duluan? Yang kelompok 2 bisa? Oke, silakan. Kelompok 2, biar nanti semua sudah siap. Makanya nanti semua kelompok bisa, kalau sudah kelompok 2 sudah maju, berarti orang itu di soal nomor 1. Berarti sudah siap-siaplah kelompok yang belum kena bagian, langsung diambil posisinya. Biar langsung terjawab seluruhnya. Oke, silakan. Kelompok 2 bisa? Ya, ke depan. Harus bisa mempresentasikan biar nanti sudah terbiasa. Apa yang kamu kerjakan, kita publikasikan sama teman-teman. Ya. Oke, silakan kelompok 3. Boleh kalau bilang, kalau bilang. Oke, kita dengarkan teman kita untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Semua memperhatikan.
selamat pagi teman-teman semua. Kami dari perwakilan kelompok 3, perkenalkan saya yang kedua. Saya Kristian. Baik, hasil dari kerjasama kelompok 3 yang dimana dari gambar di bawah dapat kalian menentukan mana yang bersifat asam dan mana yang bersifat basa. Dapat kita ketahui bahwa sabun yang bersifat basa dan asam yang bersifat asam. Selain gambar di atas, cari 3 zat asam dan basa yang ada di sekitarnya. Contoh dari asam, air jeruk lemon, air jeruk nipis, cuka dapur, hingga vitamin C. Contoh dari basa, air sabun, air kapur sirih, soda api, amonia. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri zat asam dan basa yang kamu tahu. Untuk zat asam, kita ketahui ciri-cirinya adalah rasa asam, dapat merubah warna kertas lakmus, pH-nya di bawah 7 dan bersifat korosif. Untuk zat basa yang rasanya pahit, licin dan bersifat kaustik dan pH di atas 7. Sekian dari kelompok kami. Lagi itu adalah pengertian dari asam dan basa dan ciri-cirinya juga. Nah, di situ sudah ada gambar di KPD. Nah, disebutkannya di gambar itu apa namanya dan digolongkannya itu termasuk asam dia atau termasuk basa. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan hasil diskusinya. Kami persilakan kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 1. Baik, selamat pagi teman-teman. Ya, silakan disapa lagi. Selamat pagi teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang teori asam basa Arrhenius. Asam adalah senyawa yang di dalam air mampu melepaskan ion H+, dan basa adalah senyawa yang di dalam air melepas ion OH-. Berdasarkan teori Arrhenius, tentukan reaksi ionisasi dan lakukan berikut beserta sifatnya. Yang A, HNO3 menghasilkan H+ tambah NO3- yang bersifat asam, dan B, HBr menghasilkan H+ dan H+ tambah Br yang bersifat asam, dan C, NH4OH menghasilkan NH4+ ditambah OH- yang bersifat basa, dan CaOH2 menghasilkan Ca2+ ditambah 2OH- yang bersifat basa. Setelah berkembang teori asam basa ini, ternyata dibentukkan beberapa kelemahan. Dari teori tersebut, sebutkan kelemahan teori asam basa dari Arrhenius. Teori kelemahan asam basa dari Arrhenius itu sendiri ialah tidak bisa menjelaskan kelemahan perbedaan jenis pelarut antara zat asam maupun zat basa. Sekian dari kami semua. Terima kasih pada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lanjut dengan soal yang berikutnya. Berapa soal lagi? Ada 2, yaitu tentukan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa serta pasangan konjugasinya. Berarti belum. Yang kelemahan masih kan, berarti yang ini dulu kan? Pengertian asam, yang HCl, diuraikan tambah NaOH, pengertian asam dan basa menurut si Smith-Browning, baru pengertian basa konjugasi, ada kan? Oke, kelompok yang selanjutnya. Yang belum maju, silakan. Kelompok 5. Di situ memahami menurut si Bronsted apa itu asam. Menurut si Bronsted apa itu basa. Ya, silakan. Kelompok 2.
nanti di situ ditekan ya, di mana biar bisa dibedakan teori Arrhenius menurut asam, baru teori si Bronsted menurut si Bronsted asam itu apa, menurut si Arrhenius asam itu apa, ditekankan di situ. Ada kan? Siap-siap kelompok yang belum maju. Samuel, di situ jangan digunakan handphone dengan yang lain. Yang kamu lihat di situ adalah pelajarannya. Samuel, asam itu apa? Ya, silakan. Ya. Sambil menunggu. Samuel, asam itu apa? Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indah Sitria Binti Batu. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan perbandingan dari teori asam basa menurut Arrhenius dan teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Pengertian asam menurut Arrhenius yaitu suatu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen. Sementara pengertian asam menurut Bronsted-Lowry yaitu senyawa yang mampu memberikan proton H+ pada senyawa lain dan disebut sebagai donor proton. Pengertian basa menurut Arrhenius yaitu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida. Sedangkan teori basa atau pengertian basa menurut Bronsted-Lowry yaitu basa adalah senyawa yang menjadi penerima dari proton H+ dari senyawa lainnya. Dalam teori asam basa berdasarkan teori Bronsted-Lowry dikenal dengan istilah asam konjugasi dan basa konjugasi. Basa konjugasi adalah yang tersisa setelah asam telah memberikan proton dalam suatu reaksi kimia. Dan asam konjugasi adalah basa yang telah memperoleh ion dari hidrogen. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, gimana presentasi dari kelompok 5 sudah bagus, seluruhnya juga sudah mantap juga. Nah, nanti apa yang dipresentasikan teman-teman kita itu bakalan ditanya lagi sekali lagi di review. Nah, di sana tadi sudah semua terjawab? Sudah semua? Yang mana lagi? Yang terakhir yaitu nah, itu adalah harus dicatat itu di papan tulis ya kan? Nah, yang terakhir siapa yang bisa? Kelompok yang belum? Kalau bisa. Biar nanti kebagian semuanya. Silakan. Ayo, di situ hanya menguraikan ya kan? Kalau dia langsung nanti dijelaskan persentase nanti tidak nyambung. Yaitu harus ditulis. Di papan tulis hasilnya. Ada? Ayo silakan. Kalau salah bukan langsung disalahkan. Berarti ada usaha. Ayo. Ayo, kalau salah sudah langsung disalahkan. Nah, di saat teman kita menulis jawabannya ke depan, seluruhnya diperhatikan. Jangan handphone itu disalahgunakan, nanti ada saatnya. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman, di sini saya dari kelompok 4 ingin membaca hasil presentasi kami tentang teori asam basa Lewis. Asam adalah spesies atau zat akseptor pasangan elektron dan basa adalah spesies atau zat donor pasangan elektron.
Contohnya reaksi BF3. Kita membahas strukturnya yang dimana B sebagai patokan tengah dan sebagai cabang atau sudut kakinya F yang ada 3 dan kita jumlahkan dengan NH3 yang dimana di tengah sebagai patokan yaitu N dan H sebagai tangannya. Dan kita akan menyatukan BF3 dan NH3 menjadi BF berpasangan dengan N yang dimana kakinya H dengan F3. Di sini merupakan asam Lewis karena memiliki kecenderungan dalam menerima pasangan elektron yang berasal dari basa dan merupakan basa Lewis karena suatu molekul atau ion dapat memberikan pasangan elektronnya. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, sekarang saya ambil satu pertanyaan. Kenapa gambar yang ada di LKPD itu dikatakan dari gambar kamu itu sudah menentukan? Karena sesuai dengan teori kita yaitu asam basa. Berarti kita itu tujuan kita di sini tadi adalah mengidentifikasi. Berarti harus bisa kita tindak lanjut kita itu adalah harus bisa menentukan bahwa A adalah asam, bahwa B adalah basa. Nah, setelah kita mengetahui itu berarti kita itu sudah paham apa yang namanya sifat-sifat basa atau ciri-ciri basa. Nah, setelah itu ada teori yang mendasarinya. Itu teori apa? Teori apa yang ada di situ? Yang mendasari pada teori asam basa? Adalah teori Arrhenius. Menurut si Arrhenius, apa itu asam? Satu orang. Biar langsung jelas. Siapapun boleh, silakan. Asam adalah senyawa yang meningkatkan konsentrasi hidrogen atau H+. Iya, berarti dari situ dari jawaban si Jaya, berarti kalau asam itu apa? Berarti H positif. Nah, positif di situ adalah bertindak sebagai muatan. Muatan positif itu berarti dia menyumbangkan. Makanya di situ dikatakan tadi dengan jawaban daripada teman kita dari kelompok 5, di situ kan ada pendonor. Berarti memberikan. Nah, sekarang yang menurut si Arrhenius, basa itu apa? Ya, silakan kita. Basa derajat yang menghasilkan ion hidrogen atau OH dalam baru. Iya, berarti basa di situ adalah di situ apa? OH min. Beda itu sama, H positif dengan OH min. Beda. Nah, ada lagi menurut si Arrhenius basa itu menurut si Bronsted. Ada bila bisa kita bedakan. Nantinya lahirlah di situ kekurangan dan kelebihan. Nah, sebelum masuk ke sana, jadi kami saya tanyakan itu menurut si Bronsted, apa itu basa? Kilo. Merupakan senyawa yang menjadi penerima dari proton H+ dari senyawa lain yang disebut pula sebagai sektor proton. Iya, berarti di situ menurut si Bronsted yang tadi yang dikatakan si Tio itu adalah sebagai penerima. Sedangkan menurut si Bronsted basa itu apa? Asam. Yang tadi basa ya.
Nah, silakan Doni. Dan dapat menyumbangkan proton. Iya, adalah menyumbangkan. Kalau ada menyumbangkan berarti ada yang menerima seperti itu. Berarti lagi kami seluruhnya sudah paham, sudah bisa nantinya juga di dalam kehidupan sehari-hari membedakannya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari dibedakan ini asap, ini basah. Nah, kalau di dalam pembelajaran kita ini kita sudah bisa membedakan di dalam pembelajarannya, yaitu yang membedakan asam dan basa adalah apanya, senyawanya, yaitu H positif dengan OH negatif. Nah, di situ H positif itu berarti langsung kita ingat dia menyumbangkan. Berarti kalau muatannya negatif berarti menerima. Berhubungan dengan yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ikatan kimia. Ada di sana penerima dan menyumbangkan. Tadi di situ ada aseptor katanya. Berarti aseptor itu apa? Menerima. Sampai di situ sudah bisa nanti mengidentifikasinya? Sudah? Sudah bisa? Berarti sudah paham ya apa itu asam penulis arrhenius, apa itu basa, apa kelebihannya, Bobby? Kelebihan si arrhenius apa? Kelebihannya si brownstick apa? Ada kan di situ? Disebutkan satu. Bisa Bobby? Kelebihan si arrhenius. Mampu menyempurnakan teori atom yang dikembangkan oleh Bisa yang lain? Ya, silakan Indah. Ya, itu nih. Kelebihannya yaitu menggunakan teori sebelumnya, yaitu teori asam hidrogen diedit, bahwa tidak hanya asam yang mengandung hidrogen, tetapi basa juga mengandung hidrogen. Iya, Doni sama? Oke, terima kasih. Nah, begitulah yang dikatakan teman kita, yaitu dia itu adalah mampu menyempurnakan seperti itu. Nah, baik. Berarti sudah bisa kan? Sudah bisa dihafal nantinya untuk kelanjutan materi kita itu adalah untuk minggu depan, yaitu kita itu membuat praktikum. Praktikumnya apa? Adalah menggunakan indikator alami yang ada di sekitar kita. Misalnya indikator alami itu contohnya apa? Bayam hijau atau bayam merah? Baru bukan semang. Nah, itu nanti dibawa dari rumah. Ada semua kan? Ada. Nanti kalau membawa bayamnya itu jangan langsung satu bodi dibawa ya. Hanya beberapa daun aja. Oke, bisa? Oke, baik. Terima kasih kepada anak didik kami. Silakan dikumpul per kelompok LKPD-nya. Ditulis, jangan lupa ditulis namanya masing-masing. Dikumpul per kelompok. Ditulis namanya, jangan lupa. Karena itu masih saya cek nanti. Masih dua kelompok? Kelompok 3 udah oke. Sudah semuanya? Oke. Baik, terima kasih. Semua bukunya sudah bisa disimpan. Masih di tempat diskusinya, masih di tempat waktunya. Nah, dilakukan. Karena kita sudah selesai, nanti setelah selanjutnya sudah diinformasikan. Nanti kita membuat kelompoknya ini masih mengajarkan percobaan kita adalah menggunakan indikator alami. Nanti yang di bawah itu adalah yang tadi, baru bahannya itu adalah asam cuka, baru lemon atau asam
biasa juga boleh, baru kayak biasa. Kalau kelompok itu nantinya sudah ada dalam satu kelompok itu 10 tempat aqua bekas yang bersih, aqua beras, bukan aqua botol. Nah, nanti diskusi satu kelompok. Baru nanti untuk menggilingnya daun-daunan itu nanti kita lihat di laboratorium, mudah-mudahan ada. Tapi kalau nggak ada, nanti dibawa dari rumah piring atau sendok biar itu kita bikin. Kan nanti kan indikator alami itu yang kita gunakan harus kita campur nanti sama aqua. Nah, baru dibawa sendok makan. Satu kelompok itu dibawa di nomor 3 atau 4. Kerjasama ya semuanya. Oke? Nah, baik. Terima kasih kepada anak didik kami yang sudah mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini. Sedikit banyak partisipasinya sudah saya mengucapkan banyak terima kasih. Sudah berpartisipasi seluruhnya, sudah menunjukkan keberaniannya untuk bisa presentasi ke depan. Baik, untuk minggu depan sudah saya kasih tahu bahan kita, yaitu mengadakan percobaan. Nah, setelah selesai mengadakan pembelajaran di pagi hari ini, ada baiknya tadi kita awali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Silakan anak didik kami satu orang untuk membuat doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang. Berkatilah kami di perjalanan agar kami sampai ke rumah masing-masing. Ya Bapak, begitu juga dengan ibu guru kami. Berkatilah ibu guru kami supaya dapat sampai ke tujuan dengan selamat. Ya Bapak, banyak pendosa telah kami berbuat sengaja atau tidak sengaja. Aku sekala berkan melayani dan berkati. Inilah doa yang kurang sempurna dan yang kau mengabulkannya. Amin. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita sudah selesai. Saya sapa sekali lagi, selamat siang, silakan pulang dengan baik. Jangan Sudah selesai, Bu? Udah Bu, Ibu Destri. Ya udah. Tadi saya nggak bisa di unmute. Iya, makanya saya sapa kan Bu setelah Ibu masuk. Kenapa enggak itu Ibu ini biasanya langsung gitu. Ya tadi di unmute, jadi saya nggak dengar, nggak bisa ininya. Oke. Oh. Sudah selesai, Bu ya? Oke ya, Iya. Bu. Baik. Iya. Selamat ya, Bu ya. Tapi tadi ada kan Bu, nggak nampak kamera belakangnya, terjatuh tadi handphonenya sebentar. Setelah udah kegiatan pendahuluan. Iya. Iya, jatuh tadi handphonenya Bu. Oke lah, Bu ya. Nanti. Oke, makasih. Yes. Oke. Oke, ya. Ya Bu. Ini, halo Pak Sarip. Ya, selamat ya Bu Rismawan ya. Udah mantap itu. Tapi tadi jatuh loh Pak itunya Pak, handphonenya sebentar. Kameranya ya. Iya, kamera belakang kan Pak, nggak nampak sebentar. Iya, tapi agak-agak berkurang hari ini kamera Bu Rismawan saya lihat. Ini Biasa kesalahan. tampilan untuk. Iya. Ada kurangnya tadi Pak, makanya agak grogi juga tadi karena kekurangan teknisinya Pak. Iya ya. Tadi. Oke, tapi ruangan bukan yang kemarin nih Bu ya, agak berbeda saya lihat ya. Masih yang kemarin Pak, cuman agak Yang kemarin lebih terang saya lihat ini, lebih terang. karena Mungkin cahaya. kameranya ya. Cahaya Pak, cahaya tadi terang kali mungkin mengizinkan. Cuman teknisinya tadi Pak Sarip agak kurang sedikit. Iya. Oke lah Bu.
diedit yang bagus ya Bu, biar nanti tinggi nilainya ya kan. Nanti editnya berapa menit ya Pak? Sama seperti yang PPL yang siklus 1 Pak? Sama 30 menit. Iya, Hmm. maksimal 30 menit kan? Oh ya, iya Pak ya. Oke, Nah, tapi tadi terlambat kan Pak? oke lah ya Bu. Ya, Oke, selamatlah Bu Rismawan. terima Nggak kasih Pak. apa-apa itu. Terima kasih Pak Sarip. Oke, saya lip duluan ya. Ya Pak.